Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lovers dimanapun Anda berada. Kali ini Football Lovers kita akan membahas mengenai Timnas Indonesia yang akan menggelar FIFA Matchday melawan Palestina dan juga Argentina di tanggal 14 Juni dan 19 Juni 2023. Hanya hitungan hari saja untuk menghadapi Palestina dan juga Argentina. Tapi tahukah bahwasannya Timnas Indonesia tidak hanya menghadapi dua tim besar yang kabarnya akan hadir di pertandingan FIFA Matchday pada tanggal 14 Juni 2023 dan 19 Juni 2023. Lalu ada tim-tim apa saja yang akan menghadapi Timnas Indonesia dan sampai menghebohkan warganet yang ada di Vietnam, bahkan media Vietnam sempat heboh terhadap kualitas dari Ketua PSSI Indonesia Bapak Erick Thohir yang mampu mengundang tim-tim besar, utamanya sekelas tim Argentina bisa hadir di Indonesia untuk bertanding melawan Timnas Indonesia, dan juga Palestina yang pastinya ya yang akan hadir pada tanggal 14 Juni 2023. So, bagaimana cerita bola terkini antara Timnas Indonesia dan beberapa timnas yang akan melawan Timnas Indonesia nantinya? Jangan kemana-mana, keep stay tune di berita bola terkini. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan informasi ini kepada semua teman-teman Anda yang mencintai kabar Timnas Indonesia. Ya, Football Lovers, kembali lagi di cerita bola terkini. Baik, kita akan membahas mengenai Timnas Indonesia yang akan menghadapi tim-tim besar yang ada di dunia. Pastinya di atas peringkat Timnas Indonesia, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi perjuangan anak-anak Timnas Indonesia di bawah naungan Coach Sintayong, Coach Indra Safri, dan Coach Bima Sakti. Tentu hal ini adalah batu loncatan bagi Timnas Indonesia agar mendapatkan teknik-teknik terbaru, taktik terbaru dari berbagai pengalaman yang didapatkan melalui timnas-timnas yang ada di atas peringkat kita. Lalu beberapa timnas mana saja sih yang bakal hadir di Indonesia untuk melawan Timnas Indonesia? Maka jawabannya ada tiga, kemungkinan besar ada tiga ya. Tapi sebelum kita bahas ya, maka subscribe dulu. Jangan lupa subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan tahukah Football Lovers bahwasannya media Vietnam beberapa waktu yang lalu heboh sekali terhadap Timnas Indonesia yang bakal ngundang pertama Brazil ya, kedua Portugal ya, dan ketiga adalah Maroko. Kabarnya seperti itu setelah melawan Timnas Palestina dan Timnas Argentina. Dan gak main-main, Bapak Erick Thohir pun juga mengagendakan hal tersebut masuk dalam agenda FIFA Matchday. Wow, ini adalah sebuah pengalaman yang sangat luar biasa dan tantangan baru buat Coach Sintayong dan Coach Indra Safri untuk selalu berkolaborasi. Media Vietnam juga heboh sekali terhadap Timnas Indonesia yang bakal ngundang Brazil dan Portugal usai menghadapi Timnas Argentina. Media Vietnam, The Tao 247 menyoroti pernyataan Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir yang kabarnya Timnas Indonesia sedang menjadi pembicaraan di kancah sepak bola Asia Tenggara. Pasalnya PSSI berhasil mengundang Timnas Argentina ke Jakarta untuk melakoni FIFA Matchday di Juni 2023. Tidak hanya Argentina, Palestina pun juga menjadi salah satu pembicaraan bahwasanya ia akan hadir di Indonesia untuk dijamu oleh saudara-saudara dari Timnas Indonesia. Kemudian laga tersebut ya akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melawan Timnas Argentina. Kalau untuk melawan Timnas Palestina itu di Surabaya seperti itu ya. Pada tanggal 19 Juni melawan Timnas Argentina, pada tanggal 14 Juni melawan Timnas Palestina. Tentunya kehadiran Lionel Messi ya dan kolega menarik sekali perhatian para pecinta bola Indonesia, dan lebih jauhnya lagi adalah pecinta bola
Asia. Nah, saat mengumumkan kepastian timnas Argentina melawat ke Indonesia, Erick Thohir mengungkap kemungkinan mengundang tim-tim elit lainnya. Beberapa di antaranya yang disinggung oleh sang ketua umum PSSI adalah timnas Portugal, Brazil, dan Maroko. Wow, ini adalah tim-tim besar ya. Kemudian kami berencana untuk menghadapi negara-negara besar hanya FIFA Matchday tahun depan. Saya juga sudah mulai mengontak mereka. Kami menerima respon positif dari Maroko, Brazil, Portugal, dan Rusia. Namun, kami hanya akan memilih satu lawan dalam 1 tahun, kata Bapak Erick Thohir. Nah, media Vietnam The Tao 247 menyoroti pernyataan Erick Thohir ya, bahwa setelah Argentina, Indonesia berencana mengundang Brazil, gitu kan, Portugal, terus Maroko. Why? Mengapa Indonesia bisa mengundang tim-tim besar, gitu kan? Ya, mungkin hal ini yang akan menjadi pertanyaan penggemar bola timnas Vietnam dan juga Thailand ya. Mungkin di Asia pada heboh gitu kan. Kenapa timnas Indonesia kok bisa mengundang tim-tim besar? Apalagi yang diundang pada waktu dekat ini adalah juara 1 dunia yaitu Argentina. Nah, ini hal yang sangat luar biasa. Apalagi dalam waktu yang tidak begitu jauh mengundang 2 timnas sekaligus. Timnas Palestina, timnas Argentina. Nah, ini kan budgetnya cukup besar gitu ya. Kok bisa gitu ya? Jelas bisa lah karena kita adalah negara yang besar ya. Dan kabar juga mereka juga memuji komitmen Bapak Erick Thohir ya untuk mendatangkan timnas Argentina yang tidaklah mudah gitu kan dan tidaklah murah gitu ya. Statusnya sebagai mantan presiden Inter Milan ya memungkinkan timnas Indonesia bisa bergaul dengan sepak bola top dunia. Ya memang Bapak Erick Thohir ini memiliki rekam jejak sebagai mantan pemilik presiden Inter Milan gitu. Bahkan ketua umum AFA dari Argentina pun juga mengakui ada peran penting dari Bapak Erick Thohir dan juga Coach Sintayong yang tidak dipandang biasa oleh beliau. Dan selain itu, The Tao 247 ya, media Vietnam ini menyampaikan itu bisa terlihat bahwa sejak Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI pada Februari tahun ini, mantan presiden Inter Milan telah berinvestasi besar-besaran untuk memberikan kesempatan kepada Indonesia berinteraksi dengan level sepak bola top dunia. Demikian tulisan dari The Tao 247 ya. Sebelumnya Bapak Erick Thohir juga telah mengatakan bahwa ada peran legenda dari Inter Milan ya, Javier Zanetti di balik kedatangan timnas Argentina. Sebab Zanetti sendiri merupakan legenda sepak bola Argentina yang tentunya punya koneksi ke Federasi Sepak Bola Argentina atau FA. Dan tentu hal ini menjadi nilai plus dari Bapak Erick Thohir menjalin komunikasi, menjalin relasi ya di kancah sepak bola internasional untuk memajukan timnas Indonesia jauh lebih baik lagi. Nah, ini sangat pantas sekali Bapak Erick Thohir sebagai ketua PSSI ya, sangat pas sekali karena beliau memiliki koneksi jaringan yang mendunia begitu. Bahkan Indonesia sendiri yang ya sangat kesulitan sekali bisa dikatakan dalam perkembangan sepak bolanya, bisa dalam waktu sekejap itu merubah ritme tersebut jauh lebih cepat. Rasanya mungkin Bapak Erick Thohir ini memiliki misi yang begitu besar gitu ya, memiliki niat yang sangat baik, sangat mulia untuk memajukan timnas Indonesia jauh lebih baik lagi. Lalu bagaimana pendapat Anda sebagai football lovers, penggemar bola Indonesia, terutama timnas Indonesia? Apa yang memang menjadi sebuah permasalahan di kubu timnas Indonesia sehingga mungkin nantinya akan menjadi penghalang untuk kebangkitan timnas Indonesia? Apakah itu nantinya ketika Bapak Erick Thohir tidak lagi di PSSI, sulit mencari penggantinya yang super top seperti Bapak Erick Thohir? Ya, mungkin itu salah satu kendalanya. Tapi untuk saat ini yang terfokus adalah jalani, nikmati, dan hadapi prosesnya. Tentu untuk timnas Indonesia juga saya rasa di bawah naungan Bapak Erick Thohir akan terus berkembang lebih baik lagi, akan terus memperbaiki diri, baik itu kualitas, kuantitas, dan juga kontinuitas terhadap pertandingan-pertandingan yang akan dihadapi di hari-hari berikutnya.
Dan mendekati waktu ya pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Palestina dan juga timnas Argentina, apa saja sih persiapan dari Coach Sintayong? Tentunya banyak sekali persiapan yang disiapkan ya, karena agenda timnas Indonesia itu sangat padat sekali hingga bulan Desember bahkan tahun 2024. Lalu keteterankah Coach Sintayong menghadapi hal ini? Saya rasa tidak, karena beberapa waktu yang lalu Coach Sintayong bersama Coach Indra Safri, Coach Bima Sakti telah meregenerasikan ya beberapa anak-anak asuhnya untuk naik ke jenjang-jenjang timnas yang lebih senior seperti itu. Bahkan ada beberapa nama juga yang dari timnas junior ditarik ke timnas senior untuk mengikuti FIFA Matchday kali ini. Salah satu diantaranya adalah Marcelino Ferdinand, kabarnya seperti itu. Tapi ya nantinya kita akan pastikan lagi apakah benar-benar ada ataukah tidak. Dan ada beberapa pemain naturalisasi baru, Justin Hubner ya kalau nggak salah ya, itu ada di timnas junior yang tadinya diproyeksikan sebagai naturalisasi untuk timnas U20 yang akan berlaga di Piala Dunia, ternyata ditarik ke timnas senior juga untuk menghadapi Palestina dan juga Argentina. Dan ada beberapa nama-nama yang lainnya yang telah dikontak oleh Coach Sintayong untuk kembali ke timnas Indonesia, membela tim kebanggaan kita yaitu timnas Indonesia. Seperti contohnya adalah Sandy Walsh yang saat ini sedang berlatih juga ya. Dan mudah-mudahan timnas Indonesia menemukan kolaborasi yang sangat baik, kolaborasi yang sangat kompak dan juga memanfaatkan kerjasama tim yang baik, tidak ada kesalahan-kesalahan passing lagi seperti yang sudah dialami oleh timnas Indonesia di masa kejayaan sebelumnya, karena pada saat itu belum dilatih oleh Coach Sintayong, semua masih belajar dari nol, yaitu dari mulai oper dari kaki ke kaki hingga sampai pada akhirnya belajar syuting dan lain-lain. Itu memang diajarkan oleh Coach Sintayong dari dasar sampai dengan saat ini puncaknya bertemu dengan timnas Palestina, timnas Argentina, dan beberapa timnas besar lainnya nantinya yang akan diundang oleh Bapak Erick Thohir selaku Ketua PSSI di 2023 ini. Nah, apakah yang terjadi nantinya ketika sudah menemui beberapa tim-tim besar? Maka harapannya adalah timnas Indonesia dapat berusaha untuk meraih ilmu ya, meraih pengalaman yang sangat luar biasa yang belum tentu didapatkan oleh timnas negara-negara di Asia. Contohnya Vietnam, timnas Thailand, timnas Malaysia. Mungkin bisa saja mereka tidak mendapatkan pengalaman hal yang sama oleh timnas Indonesia, tapi mereka bisa memanfaatkan sesi latihan dengan cara memantau pergerakan pertandingan timnas Indonesia melawan Argentina, pertandingan Indonesia melawan Palestina melalui channel-channel YouTube yang sudah sangat mudah dicari, melalui stasiun televisi yang sangat mudah ditemukan gitu kan. Bagaimana taktik dan teknik dari timnas Indonesia sendiri, bagaimana teknik dan taktik dari timnas Argentina sendiri, semua akan dipelajari secara mendetail. Nah, timnas Indonesia pun juga harus seperti itu. Bagaimana caranya kita yang benar-benar bertanding dengan timnas Argentina, yang bertanding dengan timnas Palestina, maka benar-benar harus memanfaatkan situasi kondisi ini dengan sebaik mungkin. Taktik, teknik, emosional, profesionalitas, kemudian juga cara-cara bermain yang bersih, yang baik dan clean sheet itu benar-benar bisa maksimal dimanfaatkan dengan baik dan benar, diringkas dan benar-benar diserap gitu ya, diserap agar apa? Agar usaha Bapak Erick Thohir untuk memajukan timnas Indonesia ini tidak sia-sia gitu ya. Tidak hanya sekedar bermain semangat, tapi ilmu dan pengalamannya tidak kita ambil. Bahkan ya kalau bisa sih benar-benar bisa menerapkan strategi-strategi yang jitu, yang baik, bagaimana kita bisa melawan timnas yang berada jauh di puncak tertinggi lah ya, di puncak tertinggi di atas kita gitu kan. Tapi hal ini kembali lagi ke juru taktik timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong, di mana inilah saatnya timnas Indonesia mempelajari kualitas dari pemain-pemain yang berlaga di Liga Spanyol, Eropa, bahkan ya
mungkin di timnasnya sendiri juga menjadi suatu aset terpenting, termahal gitu ya. Bahkan berjumpa dengan Lionel Messi juga, ini hal yang sangat didamba-dambakan oleh banyak pemain bola tentunya. Ya, mungkin itu saja Football Lovers, cerita bola terkini hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk pecinta bola Indonesia, utamanya buat Anda Football Lovers yang mau mendoakan, maka doakanlah yang terbaik untuk timnas Indonesia, utamanya juga untuk Bapak Erick Thohir dan semua tim PSSI agar jauh lebih baik lagi. Tidak hanya itu, buat Coach Sintayong juga mudah-mudahan jauh lebih baik lagi. Dan buat Anda yang sudah nonton di video ini, ya, jangan lupa subscribe. Saya doakan kalian menjadi orang yang sukses, kalian menjadi orang yang hebat, kalian menjadi orang yang sangat-sangat sehat ya, baik saat ini maupun di masa depan. Tapi jangan lupa subscribe, amin ya. Jangan lupa subscribe, ingat jangan lupa subscribe. Jangan kemana-mana, nikmati dan saksikan video-video cerita bola terkini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.